Sampurasun Warginet, kembali lagi di Saber Talk. Nah, kali ini di Saber Talk ada kedatangan nih dua perempuan-perempuan hebat yang nantinya bakal sharing pengalamannya tentang kontribusinya untuk membangun Jabar juara. Nah, penasaran kan? Tapi sebelumnya pantun dulu nih. Nanti dibantuin ya sama akang-akang kameramen ya. Iya. Siap. Ceritanya mau hemat waktu pandemi. Malah kalap beli cendol buat buka puasa nanti. Cakep. Selamat Hari Kartini Wargi. Yuk kita ngobrol dengan Kartini generasi masa kini. Nah, di sebelah saya nih udah ada dua wanita hebat nih, udah ada perempuan hebat. Kita kenalan dulu ya, karena kenal maka tak sayang. Sekarang kita kenalan dulu nih sama Teh Diana nih. Ada juga Teh Lina nih. Ini Teh Diana dari Jabar Digital Service ya. Nah, ada Teh Lina juga dari JPR, Jabar Quick Respon. Nah, yang pertama kita bakal kenalan dulu sama Teh Diana nih. Boleh nih Teh kenalan dulu ya? Buat sama warginetnya nih Jabar Saber Hoax ya, biar tambah sayang. Buka dulu boleh Teh, sedikit maskernya. Kan cantik kan, biar tambah sayang gitu kenalan sama warginet Jabar Saber Hoax. Boleh kenalan dulu. Oke, ya salam kenal semuanya. Nama saya Diana, saya Project Officer di Jabar Digital Service. Mungkin telah kerja di sini sekitar 1,5 tahun dan senang banget nih bisa ada di sini di pagi hari ini bersama Jabar Saber Hoax. Atur nuhun waktunya. Nanti kita korek-korek lagi nih, ulik-ulik lagi ya tentang Teh Diana. Dan selanjutnya kita bakal kenal sama Teh Lina dari JPR nih. Boleh Teh kenalan dulu? Dibuka juga? Iya, dibuka dulu maskernya. Ya, sampurasun untuk warga Jabar. Perkenalkan, nama saya Wina dari tim lapangan Jabar Quick Respon. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Saber Hoax. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman. Iya, amin. Makasih banyak ya Teh nih buat waktunya nih di tengah kesibukannya ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang yang lagi dikerjain nih sama Teh Lina sama juga Teh Diana. Boleh Teh Diana dulu nih. Apa nih Teh yang lagi Teteh kerjain nih sebagai project Sebagai Project Officer, saya memegang salah satu program unggulan di Jabar Digital Service. Namanya Ekosistem Data Jabar. Kebetulan akhir bulan kemarin baru launching. Iya. Ekosistem Data Jabar ini merupakan sebuah ekosistem terintegrasi. Di dalamnya ada satu peta, satu data dan open data Jawa Barat. Harapannya agar seluruh warga Jawa Barat, bukan hanya pemerintah, itu bisa memanfaatkan data secara terbuka, transparan. Saya juga tergabung di Satgas COVID-19 Jabar, tergabung di divisi kerjasama logistik dan bantuan sosial, mungkin lebihnya ke logistik ya, penanganan logistik COVID dan vaksin. Jadi sekarang banyak berkecimpung di lapangan terkait vaksinasi, logistik. Lumayan ya pandeminya lagi hektiknya gitu ya Teh. Betul. Udah 1 tahun pandemi ini ya. Iya, jadi mungkin 2 kegiatan itu, yang lainnya mungkin lebih ke project-project lain di JDS. Lagi kerjain. Yang kemarin baru launching nih Teh, Ekosistem Data Jabar. Keren banget nih. Ini woman behind Ekosistem Data Jabar ini ya, yang kemarin launching ada open data, ada satu data, ada juga satu peta satu peta Jabar. Nah, boleh diceritain nggak Teh detailnya nih? Oke, satu data. Jadi kalau selama ini mungkin Teh Saras atau Teh Wina pernah menjadi seorang mahasiswi gitu ya, atau mahasiswa, terus nyari data kemana-mana tuh bingung ada di mana, susah banget ya. Nah, kalau sekarang mungkin adanya portal data ini atau ekosistem data Jabar, harapannya warga Jabar, khususnya mungkin rekan-rekan akademisi, mahasiswa atau misalnya pebisnis gitu ya, bisa mencari data terbuka milik pemerintah dengan mudah dan cepat melalui portal open data. Jadi
Teh Wina, Teh Saras bisa cari data apapun di sana milik seluruh organisasi perangkat daerah di Jawa Barat. Satu peta itu lebih ke data geospasial, jadi dalam bentuk peta gitu. Kita misalnya pengen tahu nih kondisi Jawa Barat saat ini dalam bentuk peta, itu seperti apa ada di satu peta Jawa Barat. Jadi lebih ke bentuk peta tematik. Kalau satu data, mungkin selama ini organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas di Jawa Barat agak kesulitan untuk bagi pakai data. Nah, satu data hadir untuk membantu pemerintah agar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusannya lebih terukur dengan data ini. Jadi masing-masing punya fungsinya. Satu data untuk pemerintah, open data, dan satu peta untuk warga Jabar. Begitu Arginet sekarang nyari data udah nggak usah ribet lagi ya kayak dulu kan kalau misalnya waktu saya skripsian gitu ya, kalau mau nyari data tuh surat menyurat lama, ini ke sini, ini ke sana gitu kan. Sedangkan sudah dikejar dengan revisi gitu ya. Sekarang udah gampang nih. Nah, tinggal akses aja nih, bisa diakses di mana nih Teh? data.jabarprof.go.id. Bisa Warginet akses di data.jabarprof.go.id. Nanti kalau misalnya yang data yang untuk bisa diakses bebas oleh warga Jabar itu ada di open data ya Teh? Iya, betul. Nah, betul. Itu kayak mahasiswa-mahasiswa nih lagi penelitian yang pengen tentang terkait dengan Jawa Barat, bisa ada di situ ya datanya ya komplit ya Teh ya. Ada juga satu peta nih buat investor-investor atau pebisnis yang pengen tahu nih, aduh ini ada UMKM apa aja nih di Jabar. Nanti bisa dilihat juga ya di situ ya. Terus kalau misalnya ada yang mau ngasih bantuan nih lewat satu peta ya Teh. Satu peta nanti misalnya ada bencana di mana, bisa diseleksi ya Teh kalau nggak salah ya. Nanti bisa ketahuan nih misalnya mau ngasih bantuan pendidikan ke SD mana, bisa diseleksi nih SD mana aja yang terdampak bencana tersebut ya Teh. Terus sekarang udah lebih gampang banget. Birokrasinya nggak rumit juga. Nggak rumit ya, nggak ribet-ribet kelep ya lagi. Sekarang udah gampang ya, semuanya udah simplifikasi birokrasi ya. Iya, betul banget. Kan kalau kata Kang Emil juga sekarang udah kalau tentang data itu good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision ya. Betul banget. Nah itu keren banget ya nih Teh Wina nih, Teh Diana ini ya, tentang ekosistem data Jabarnya. Selain itu nih Teh, kalau misalnya yang ngomongin yang terkait COVID-19-nya nih Teh, boleh diceritain? Boleh banget. Jadi mungkin kami juga di Jabar Digital Service bersama Pemprov Jawa Barat gitu ya, kerjasama. Kita saat ini kalau terkait logistik COVID, dulu mungkin ada isu-isu kalau misalnya pasienkes rumah sakit kekurangan APD atau APD-nya misalnya dari bahan yang mungkin tidak layak pakai gitu kan ya, alhasil resikonya lebih tinggi untuk tertular COVID bagi tenaga kesehatan. Salah satu faktornya mungkin karena tenaga kesehatan atau Dinkes kabupaten kota merasa akses untuk mendapatkan logistik alkesnya itu sulit. Nah, kita di sini hadir JDS mewakili Pemprov Jabar untuk menghadirkan salah satu inovasi aplikasi logistik COVID di mana mungkin kabupaten kota, Fasiankes, Dinkes kabupaten kota atau instansi lainnya yang membutuhkan logistik COVID itu bisa diajukan via aplikasi ini dengan mudah dan cepat. Jadi kalau dulu mungkin banyak kendala di lapangan ketika mau mengajukan logistik pakai surat gitu ya, ngirim ke kabupaten kota atau ke Pemprov gitu. Nah, suratnya hilang, logistiknya nggak dipenuhin gitu kan ya, dan mereka nggak bisa ngelacak sudah sejauh mana nih gitu kan permohonannya. Kalau aplikasi ini dia lebih memudahkan pengguna, mereka bisa melacak status permohonannya sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait atau belum. Itu jadi lebih transparan. Iya, dan apa transaksinya gitu kan, penerimaan dan penggunaan logistiknya pun lebih terukur. Jadi memang aplikasi ini hadir memudahkan. Jadi dalam waktu 10 menit pengajuan diterima, dikirim, selesai. 10 menit aja ya. Kecuali mungkin pengirimannya ya buat pengajuannya sekarang udah lebih simpel ya Teh. Ini bisa diaksesnya di aplikasi Picobar. Aplikasi Picobar betul, tapi mungkin terbatas hanya untuk Fasiankes ya. Ada Fasiankes dan Dinkes kabupaten kota yang membutuhkan logistik alkes. Pasti terbantu banget ya untuk Fasiankes dan ini ya dinas kesehatan gitu ya kan, dapat APD apalagi di masa pandemi gini kan, dimana pasien terus meningkat, tenaga kesehatan juga perlu dilindungin gitu ya untuk alat-alat APD-nya. Sekarang udah lebih gampang ya, lebih gampang. Ini
Teteh ini berarti orang di balik Picobar juga ya. Betul. Yang kemarin dapat penghargaan juga kan. Iya, Picobar keren iya. banget nih. Yeay. Nah selain itu juga Teh Diana ini masuk dalam satu daftar Women in GovTech 2020. Wow, gila. Ini dimana sebelumnya Kang Emil ya, Sebelumnya sama iya, JDS juga Bu dapat award. Atalia, iya. Sama Bu Atalia juga Iya, dapat award kan. betul. Wah diceritain Teh gimana rasanya nih masuk dalam daftar Iya. Women in GovTech 2020 yang dari Gov Insider ini, gimana diceritain Teh? Oke. Seneng banget ya pastinya. Maksudnya senang mendapatkan penghargaan di mana saya mungkin bisa mengambil peran di dunia yang mungkin selama ini didominasi oleh tenaga kerja laki-laki mungkin ya, dunia teknologi. Jadi di sini mungkin bukan hanya saya, ada rekan saya juga, Mbak Ais. Kami berdua perwakilan dari Jabar Digital Service, mungkin perwakilan Indonesia juga yang menerima penghargaan dari Women in GovTech itu, dari Gov Insider. Ya, rasanya seneng banget sih. Ini mungkin semacam putting the needles up ya bagi perempuan-perempuan yang berkiprah di dunia teknologi yang mungkin selama ini banyak dari masyarakat bukan hanya di Jawa Barat gitu yang berpikir bahwa dunia teknologi mostly oleh tenaga kerja laki-laki gitu ya. Dan mungkin di sini juga menunjukkan bahwa kiprah perempuan di ranah teknologi itu besar dan mungkin impactnya bisa beragam ya dan luas juga. Jadi senang banget sih pastinya bisa berkontribusi khususnya bagi Jawa Barat dan mungkin apa yang telah saya dan teman-teman lakukan semua perempuan termasuk Teh Saras dan Teh Wina juga bisa mungkin semacam terwakili untuk diakui ya di ranah teknologi ini. Wah terima kasih sebelumnya ya Teh telah mewakili perempuan-perempuan Jawa Barat ya. Ini cakupannya bukan main-main, ini udah Asia Pasifik ya Teh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget ya. Nah, ini sekarang kita udah korek-korek nih Teh Diana ya. Nah, sekarang kita mau berpindah ke yang suka belusukan. Yang suka belusukan nih. Yang langsung memberikan bantuan belusukan nih ke kota kabupaten ya Teh ya. Ini sekarang kita mau korek-korek Teh Wina nih. Mangga. Gimana nih Teh? Sekarang lagi ngerjain apa nih di JKR? Kalau untuk saat ini saya di kanal kesehatan. Jadi memang kami menerima aduan dari warga Jawa Barat, khususnya saya di bidang kesehatan. Ya, kita melakukan pendampingan, advokasi, verifikasi, bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada warga gitu. Sesuai aduan yang masuk gitu. Itu. Jadi saat ini Jabar Quick Response sendiri paling banyak aduan itu bisa 60% lebih itu di kesehatan. 60% ya, di kesehatan. Lebih bahkan mungkin ya di kesehatan. Jadi tim kami yang bekerja di kantor ataupun di lapangan memang yang berhubungannya dengan ya itu sakit lah atau memang dengan tunggakan BPJS atau dengan biaya rumah sakit. Bahkan untuk ruangan pun kami bantu. Ruangan? Iya. Mobil ambulans, ruangan. Bahkan untuk kebutuhan darah pun kami bantu. Banyak banget ya Teh? Banyak. Cakupan masalah yang Kesehatan banyak ya. Oh, Teteh berarti lebih fokusnya di kesehatan ya? Saat ini fokusnya kesehatan. JKR itu kan banyak ya Teh cakupan? Ada 8 kanal. Ada 8 kanal. Salah satunya kesehatan, yang lain ada pendidikan. Ada darurat rumah roboh, ada darurat sekolah rubuh, ada kebencanaan, ada listrik, darurat listrik, ada juga desa, kalau masalah desa juga ya, iya, ada ya desa. Jembatan juga. Ya. Wah banyak banget nih cakupan masalahnya nih. Masalahnya tapi khusus Wina dan teman-teman di kanal kesehatan memang handle aduan warga Jawa Barat untuk kesehatan. Kesehatan. Tapi kesehatan di sini banyak. Ya betul banyak sekali. Memang kan kalau secara fisik udah nggak usah diceritakan lah penyakit apa saja. Tapi juga secara yang kayak kebutuhan transportasi, kebutuhan ruang inap, kebutuhan darah, itu kita juga bisa handle. Selagi koordinasi antara pelapor dan JKR itu bisa berjalan lancar. Bisa berjalan. Dan kita juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya rumah sakit di sini dan Dinkes. Ya, berarti kolaborasi juga sama rumah sakit sama Dinkes juga betul, kan di sini ya. Betul.
Ini seru banget ya Teh ya, ngurusin kesehatan ya. Seru plus agak ngeri dikit. Agak ngeri dikit, kalau kita apalagi menemukan penyakit yang wow. Boleh deh ceritain nih Teh pengalaman yang seru nih pas nanganin tentang masalah-masalah kesehatan nih. Kalau penanganan mungkin yang paling seru itu baru-baru ini kali sama teman-teman di JKR handle ODGJ yang viral itu, sempat viral yang di Kabupaten Bandung. Dia memang tidak memiliki identitas, tidak memiliki identitas dalam keadaan sakit pada hari itu juga pada hari libur, tapi karena memang ya harus penindakan cepat. Kita bantu beliau, itu ada namanya saya lupa, Alex Tun kalau nggak salah itu memang itu ODGJ kan tanda kutip ya, kita datangin juga belum tentu dia memang mau respon kita serba salah, tapi tugas kita memang harus bantu dia gitu. Dengan teman-teman saya dan teman-teman DPR yang lain, pada saat eksekusi langsung ke Cileunyi kalau nggak salah, itu yang paling berkesan, yang saat ini berkesan ya. Bantu dalam keadaan sakit, kita koordinasi dengan Dinkes sama Dinsos. Alhamdulillah sekarang sempat dirawat di Al Ihsan, sekarang sudah masuk RSJ Cisarua. Alhamdulillah. Karena itu kan suatu ya, ODGJ kan penanganannya khusus ya, beda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit yang biasa mah surat rujukan ada Mbak, gitu kan, kita serahkan surat rujukan, BPJS-nya dan lain-lain, kita berarti kita memberi pencerahan kepada warga. Ini loh kalau di rumah sakit RSHS seperti ini prosesnya, baik dari pelayanan kita mendaftarkan diri sampai kita mendapatkan penindakan medis. Ya, tapi dengan case untuk ODGJ dengan yang kemarin itu memang ada kesan gitu, sampai khusus saya sendiri kesan sampai si ODGJ tersebut kalau saya tinggal terus memanggil, walaupun kita itu aduan dari sana. Dia ODGJ tapi mungkin dia juga punya rasa ya, bahwa dia nggak punya keluarga. Pada saat kita mendekat dia mungkin merasa terakut, mungkin di situ. Itu prediksi kalau lihat dari perilaku dia ke saya gitu. Dalam keadaan sakit kita berhasil juga sampai dari rawat RSUD sampai ke RSC, sampai hari ini dalam perawatan. Terus dikawal ya Teh berarti. Terus ya? Kita kawal dan dari kita tetap koordinasi dengan Dinkes dan Dinsas Jabar. Berarti ini prosesnya dari aduan ya, dari aduan dari masyarakat, lapor ke JKR, terus diverifikasi, langsung diproses nih dari RSUD ke sekarang di RSJ untuk case yang ini. Tapi untuk case yang lain, tetap kita untuk semua aduan itu baik kanal apapun, khususnya kesehatan itu kita melalui web Jabar QR ID. Di situ nanti ada pilihan kanal, mau pendidikan, kesehatan, untuk ada formnya ya? Ada formnya dengan syarat-syarat tertentu yang sudah yang sudah diminta oleh web tersebut gitu. Nanti dari situ prosesnya masuknya nanti ke tim web. Nah, dari web nanti kita di-share ke verifikasi, kita verifikasi, bahkan kalau bisa survei langsung. Kita juga melihat tingkat kedaruratannya Teh. Oh iya. Kadang ya mohon maaf ya warga Jabar bahwa tingkat kedaruratan itu kan ya butuh kesabaran lah. Jadi tingkat kedaruratan di sini yang memang betul-betul harus hari itu juga kita tolong. Bukan berarti yang lain tidak kami tolong, tetap kami tolong, cuma prosesnya mungkin tidak hari itu, bisa kegiatan selanjutnya, bisa besok, bisa lusa. Jadi tetap kita melihat tingkat kedaruratan, penanganan tingkat kedaruratan dan skala prioritas. Memang ini kalau memang harus tindak ya tindak kita langsung. Tapi selain penindakan itu juga tidak hanya urusan kesehatan aja, dalam arti fisik yang tadi saya bilang Mbak, bahwa hanya advokasi pun banyak yang melakukan advokasi, baik pendampingan di rumah sakit karena dia nggak punya keluarga satu, anak yatim piatu juga bisa, atau dia memang keterbatasan tentang ilmu bagaimana saya berhadapan dengan rumah sakit, prosesnya seperti apa gitu. Mohon maaf jadi masih banyak itu warga yang pelosok-pelosok itu sampai tidak berobat 12 tahun, kebayang nggak Mbak? 12 tahun. Tapi bisa melapor atas kerjasama dari perangkat desa di sana. Seperti itu. Jadi, tapi mereka tetap kurang paham apa sih yang harus saya lakukan pada saat di rumah sakit. Nah, disitulah peran Jabar Quick Response di sini, khususnya kanal kesehatan, berbagi kepada keluarga pasien. Kalau memang pasien itu memiliki keluarga, kita perlihatkan, oh ini prosesnya dari mulai pendaftaran, kita juga mulai dari
poli apa yang akan kita tuju gitu. Surat dari dokumennya apa yang harus dibawa. Benar-benar diarahin berarti. Betul, karena untuk RSUP Hasan Sadikin itu kalau surat rujukan tidak terbawa dokumennya tidak bisa diperiksa. Apalagi yang menggunakan BPJS. Berarti harus lengkap ya Teh. Harus lengkap, makanya Dan itu banyak warga yang belum paham. Dan itu yang belum paham. Dan itu PR-nya JKR. PR-nya JKR itu bagaimana? Jadi PR-nya JKR tidak hanya mengurusin dokumen orang sakit fisik ya, tapi sosial healing juga. Berarti benar-benar ya JKR tuh kayak satu Jabar tuh keluarga gitu ya. Betul. Berarti dibimbing benar-benar. Ya, betul-betul dibimbing. Jadi kita juga harus ya sedikit memberi edukasi gitu sampai mereka tuh memang bisa gitu. Terkecuali yang memang hidupnya sebatang kara. Kita sampai full, sampai kita selesai sakitnya, kita dampingi. Berarti banyak banget ya Teh yang dikerjain ya. Khusus kanal kesehatan, tapi kanal yang lain juga banyak. Memang ya. mungkin lebih, kalau ke pendidikan kan beda lagi gitu. Darurat rumah roboh juga kan beda lagi. Kalau kesehatan kan prosesnya nggak 1-2 hari Teh. Berarti Teh ini pas ngerjain project-project JKR ini berarti banyak banget ini ya, ngaruh ke ikatan emosional juga ya. Kalau kita main perasaan nggak akan beres-beres. Karena di belakang kita itu kan banyak yang benar banyak yang nunggu. Kalau kita pakai ikat perasaan pasti nggak akan beres, kasihan gitu ya. Udah kita urusin. Tapi di situ kita harus bertekad bahwa ini keluarga pasien harus bisa. Harus bisa gimana kita mereka bersosialisasi di lingkungan rumah sakit. Gimana mereka harus bisa menangani keluarga mereka itu di lingkungan rumah sakit. Jangan sampai mereka juga terjebak dengan hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf, calok gitu misalnya. Gitu. Itu yang dibutuhkan edukasi kita, yang kita berikan untuk mereka. Jadi kita juga punya timing tersendiri saat pendampingan itu seperti apa, berapa lama itu ada. Nah nih Teh, kalau misalnya terkait COVID-19 sendiri gimana nih Teh? Kan ini Teh di kanal kesehatan nih. Iya. Masih berhubungan, malah sebelum saya di kanal kesehatan, saya dipercaya untuk di Lumbung Mikro Jabar Quick Response. Itu salah satu ketahanan pangan. Malah saya juga dulu menggunakan aplikasinya Picobar. Balik lagi ke Picobar. Bermanfaat banget. Benar, Picobarnya. Dulu saya dipercaya sama Jabar Quick Response untuk menangani masalah ketahanan pangan di warga Kota Bandung khususnya, yang saat itu memang lagi genting-gentingnya pandemi gitu. Tapi khusus warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, di situ kerjasama kita nggak punya data kan otomatis. Tapi kita mengajukan sama dengan prosesnya dengan Picobar. Dalam berapa menit kita bisa langsung via WA dengan laporan RT RW langsung. Tapi tetap kita pakai link Picobar datanya. Kenapa kita pakai link Picobar? Dari ini kelihatan ini mendapatkan bantuan pemerintah dari Dinsos, dari Kemensos atau dari Pemprov. Nah, itu kita tidak kasih karena apa? Masih banyak warga khususnya waktu itu Kota Bandung yang tidak mendapatkan bantuan dari manapun. Itu tugas saya pada saat itu untuk pandemi. Selain itu juga kami Jabar Quick Response pada saat ini pandemi itu sering melakukan sosialisasi. Ya 3M itu nah gitu seperti itu ya, 3M, jaga jarak dan lain-lain. Sosialisasi bagaimana kita terus untuk hidup sehat. Sosialisasi bagaimana kepedulian kita untuk warga-warga yang sekitar. Dan kadang satu warga kan ada yang kena juga ya gimana kita meningkatkan rasa kepedulian gitu untuk di masa pandemi itu. Wah, seru banget ya Teh. Jadi asli belusukan. Seru dan agak ngeri juga ya. Bener-bener belusukan tuh belusukan. Agak ngerinya gini, kalau urusan dengan bantuan apa? Kita ngasih bantuan lirikan dari kanan kiri tetangga. Itu enggak ada Teh, iya kan? Padahal sebenarnya pemerintah Jabar tuh benar-benar udah nge-cover gitu ya. Maksimal sekali. Maksimal ya, udah mengusahakan semaksimal mungkin. Udah dari Picobar nih dapat nih datanya ya. Iya. Yang misalnya udah dapat bantuan, nah yang belum ada di daftar pun ada juga nih Teh ya yang langsung belusukan nih nyari nih siapa yang dapat gitu. Makanya kan kita, tapi untuk relawan Kokap yang ada di Kota Bandung khususnya, tetap pada saat urusan pandemi bantuan sosial kita yang sangat-sangat sensitif, kita pun berkoordinasi dengan kewilayahan. Kewilayahan di sini dengan RT RW sampai kelurahan. Melalui link Picobar lagi. Picobar nih buat warga ini dimanfaatin ya link Picobarnya nih udah banyak karena banget memang betul saat kita masukin ya. itu kan ini kelihatan nih dapat bantuan Kemensos, Pemprov
Oh ini berarti ini nggak ada ACC, kita hanya 5 menit sudah jadi kok. Cepet ya progres. Cepet. Nah, pada 5 menit kita langsung bikin plan, tim langsung jalan kirim. Sama dengan Picobar seperti itu ya kan Teh ya. Iya. Begitu cepatnya respon dari pemerintah Provinsi Jabar untuk warga. Saya rasa itu udah maksimal. Ya. Sangat-sangat maksimal sih. Nih, Teh ngomongin ini Hari Kartini ya. Wah, Hari Kartini. Balik lagi nih ke tema nih Hari Kartini ini kan Teh tuh kan di bidang tech industry ya kan, kalau misalnya bisa dibilang. Khususnya di JDS nih Teh. Kalau jumlah perempuan tuh berapa persennya sih Teh dari seluruh di JDS nih, orang di JDS nih? Jumlahnya secara pasti mungkin belum tahu pasti sih. Karena sekarang saat ini selama pandemi COVID kita terus rekrut tenaga kerja baru gitu kan. Jadi ada penambahan. Tapi kalau misalnya untuk di divisi beberapa divisi udah balance antara perempuan dan laki-laki udah juga. Balance sebenarnya ya. kita memang karena kebutuhan role di JDS sendiri itu bukan hanya ada beberapa roles yang memang bisa diisi baik oleh perempuan maupun laki-laki dengan latar belakang studi yang berbeda. Jadi mungkin ketika mendengar nama JDS orang berpikirnya saya harus punya background study IT gitu kan. Iya, padahal mungkin saya sendiri public policy misalnya gitu kan, atau yang lainnya mungkin di luar IT karena kita selain apps development, misalnya pengembangan layanan dalam bentuk aplikasi atau website atau yang lainnya, produk teknologi, kita juga ada divisi-divisi lainnya seperti implementasi, komunikasi dan konten gitu kan, divisi lainnya. Jadi memang jangan pernah ragu untuk mencoba dunia industri ini karena mungkin ada roles yang mana kita bisa berkiprah terutama bagi apalagi sekarang udah transformasi digital ya Teh. Betul Pemerintah juga kan. Sekarang udah bergeser ya era transformasi digital dan ini PR-nya JDS ya. Betul. Untuk bikin produk-produk pemerintah tuh gimana caranya buat bisa diterima di masyarakat, bisa dipakai nih, salah satunya kayak Picobar tadi ya Teh. Apalagi nih kalau misalnya di bidang belusukan nih untuk kemanusiaan nih kayak Teh Wina sendiri kan di JKR ini kayak si perempuan sama laki-laki jumlahnya udah kayak sama apa kayak lebih kayak mayoritas laki-laki atau sekarang udah perempuan udah Jabar banyak Quick ya? Respon atau Di JKR boleh deh. untuk JKR sendiri memang mungkin sekarang ini sudah mulai bertambah perempuan. Oh udah banyak. Sudah mulai banyak perempuan. Ya mereka sama dengan yang Teh Diana bilang bahwa dengan basic yang berbeda-beda dari latar pendidikan, tetap aja kalau misalnya memang sudah dalam hatinya kita memiliki jiwa kemanusiaan, tetap kita tempur aja di lapangan. Jadi memang sekarang apalagi dikasih kesempatan untuk menjadi suatu bagian, bagian dari JKR sendiri itu suatu kebanggaan lah ya. Kita sini bisa benar-benar bisa berkontribusi untuk warga Jawa Barat. Dulunya hanya satu wilayah, sekarang se-Jawa Barat sesuatu hal yang wow gitu kan, yang kebanggaan sendiri gitu, bahwa saya sudah mendapatkan bagian, sudah mendapatkan peran sebagai perempuan gitu kan, yang memang bisa memberikan kontribusi. Iya betul ya, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita sharing untuk warga tuh bisa gitu. Itu bisa tersampaikan melalui program Jabar Quick Respon yang merupakan salah satu dari program Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyongsong Jabar Juara. Jabar Juara lah gitu. Jadi gimana nih jadi salah satu bagian dari program Jabar Juara ini Teh? Ada kebanggaan sendiri nggak Teh, apa kayak nyangka nggak sebelumnya gitu? Seneng banget sih pastinya ya. Belum pernah terpikir bisa berkiprah bagi Jawa Barat via JDS ini sih untuk Jabar Juara. Jadi memang banyak pengalaman sejak pertama kali kerja di sini untuk bisa turut andil dalam menjalankan program Jabar Juara ini, termasuk di program-program unggulannya Kang Emil di Jabar Digital Service. Dan memang pengalamannya beragam ya, apalagi kalau misalnya di JDS, JSH, JKR, mungkin ada rasa startupnya mungkin ya. Ini pemerintah rasa startup. Iya, jadi mungkin lebih agile kita bagaimana kerja di pemerintah tapi berupaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak rumit birokrasi gitu kan ya, mungkin via produk-produk yang mungkin kita luncurkan. Jadi memang
pengalaman baru dan relate juga dengan pengalaman kerja sebelumnya. Jadi memang seneng banget sih bisa hadir di sini. Wah, seru nih kontribusi perempuan-perempuan tangguh untuk Jabar Juara. Nah, kepo nggak sih sebenarnya di balik dua perempuan ini ada tokoh idolanya nih, tokoh idola perempuannya nggak ini untuk Teh Wina sendiri nih, Teteh ada tokoh idola nggak perempuan nih, siapa gitu yang diidolain? Kalau Jadi tokoh inspirasi mungkin ya apa ya, tetap ibu Mama mama sendiri, karena sendiri. kalau tanpa adanya mama saya nggak akan ada di sini sekarang. Oh, benar banget ya. Kalau nggak ada mama juga mungkin saya nggak bisa punya rasa peduli, mungkin ya mereka ya peran ibu lah di sini kalau saya ibu sendiri. Ibu yang membuat Teteh yang Iya betul, terinspirasi ya. menginspirasi semuanya. Kalau Teh Diana nih, Sama banget. Ibu ya, karena mungkin dari sejak kecil mama yang paling terus mendorong untuk saya terus bermimpi ya. Jadi Betul. tidak ada batasan gitu kan. Ketika kita masih bisa berupaya untuk mencapai mimpi itu ya terus dijalankan. Jadi mama memang motivator. Ya, terbesar Sampai ya. kita sampai saat ini harus sampai bisa di sini kan. Ya salah satunya ya selain dukungan orang, doa juga mungkin dari doa ibu. orang tua ya yang utama ya. Iya. Bener-bener kayak kalau di truk tuh kayak doa ibu gitu ya. Doa ibu. Tapi bener emang itu tuh Emang bener. ada ibu baru ayah. Iya, Ada- bener. Erka selalu bilang kan ibu ayah kalau mengingatkan. Wah, seru banget. Nah nih ada pesan-pesan nggak sih buat generasi-generasi Kartini masa kini nih perempuan-perempuan yang pengen berkarir misalnya lintas kayak wah ini kayaknya cewek masih sedikit nih di bidang ini aku enggak gitu kan, kalau kayak wah aku kan cewek gitu bisa nggak ya gitu kan, suka ada insecure gitu kan atau overthinking gitu. Apa nih pesan-pesan dari Teteh Diana sama Teteh Wina buat generasi milenial nih, generasi Kartini masa kini apa boleh disampaikan? Oke, mungkin pesannya apa ya? Mungkin kalau kata RA Kartini teruslah bermimpi ya, karena kita tidak pernah tahu di titik mana kita bisa mencapai mimpi kita. Mungkin kalau ibaratnya quotes, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them ya. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi, sepanjang kita berupaya untuk mencapai mimpi itu, mungkin insya Allah pelaksana ya, tercapai dengan cara terbaik darinya. Jadi memang pesannya terus bermimpi dan jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru. Saya pun di dunia teknologi gitu kan ya, dengan background study yang berbeda, tapi saya mungkin membuktikan dengan beberapa dampak yang saya terlibat di dalamnya, itu senang banget sih bisa membuktikan bahwa saya bisa bermain peran di sana gitu kan. Jadi jangan pernah ragu, terus mencoba dan terus bermimpi mungkin. Teruslah bermimpi ya. Kata RA Kartini juga kayak gitu, jangan pernah ragu. Kalau misalnya punya mimpi, kejar aja terus ya Teh. Kejar terus. Kejar terus aja. Apalagi kalau misalnya kita terus berusaha, insya Allah itu mimpinya bakal kecapai ya Teh. Iya. Nah kalau Teh Wina sendiri nih, Sebenarnya kan jauh beda Pesan-pesan, dengan Teh Diana. Heeh. Terus kejar mimpi. Yang penting kita percaya diri dengan kemampuan kita. Hmm. Itu. Kita harus percaya diri, apapun dengan rasa percaya diri terus lakukan. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan sampai apa yang kamu cita-citakan akan harus tercapai. Mungkin itu. Ya sama juga dengan mimpi, terus bermimpi itu akan menjadi suatu kenyataan walaupun waktunya entah kapan. Betul ya Teh? Ya betul. Itu mungkin sama. Berarti bener nih, ini PR banget nih buat generasi masa kini, harus percaya sama potensi yang dimiliki Iya. diri sendiri Nah, ya. karena kan muncul itu dari potensi diri sendiri dulu. Karena kita udah diciptakan sebaik-baik mungkin, tinggal diasah lagi nih potensinya Betul. ya. Jangan terus belajar ya, Terus jangan belajar. takut bermimpi. Seru banget ya ngobrol-ngobrol hari ini ya Teh ya. Makasih banyak nih buat waktunya buat Teh Diana sama Sama-sama. Teh Wina. Nih kalau misalnya ada yang kepo lagi nih seputar JDS sama JKR bisa di follow ya. Medsosnya di mana Teh? Instagramnya @jabardigitalservice. Kalau JKR Sama Jabar Jabar Respon, Respon, ya? Facebooknya Jabar Big Respon, Twitternya Jabar Big Respon. Nah jangan lupa juga di follow nih media sosialnya Jabar Saberhoax di @jabarsaberhoax. Nah ini buat closing ini kan kita ada jargon ya. Kalau namanya Jabar Hantam Hoax. Nah nanti kalau misalnya saya bilang Jabar Hantam Hoax kayaknya gini. Siap ya Teh? Siap. Jabar Hantam Hoax.